solusi. Seperti apa solusinya? Bagus banget pertanyaannya ya. Bener-bener mewakili kita semua kayaknya gitu. Wah, Ya betul dong, ya. karena kita, Betul. waduh, ada orang udah nggak suka sama kita gitu kan. Terus dia itu kayak pokoknya sama kita tuh nggak suka gitu. Padahal kita, apa kalau misalnya kitanya tuh nggak salah kan. Shalom teman-teman Encounter God Ministry, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang melambaikan tangan. Ya, Encounter God Ministry ini adalah pelayanan yang membawa kita untuk mengalami satu perubahan yang benar-benar semakin mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya bahwa renungan hari ini pasti memberkati kita. Hari ini dengan saya, Erik, yang sebagai host, istri saya di samping yang menemani saya, Agustina. Halo. Jovita yang menjadi penterjemah, boleh lambaikan tangan. Yosua yang menjadi pembicara hari ini yang firman. Program kita hari ini adalah Anda berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Anda berharga di mata Tuhan. Ya, video ini akan memberkati kita. Jangan lupa subscribe channel kita supaya Anda tetap bisa mengikuti video kita, share dan like semua, share ke teman-teman Anda. Jika Anda tahu Anda diberkati Tuhan. Setiap hari Senin akan selalu ada video baru. Jadi jangan lupa bunyikan lonceng yang ada. Anda semua selalu diingatkan bahwa ada video baru dari Encounter God. Bagi saudara yang mempunyai pergumulan, galau, ataupun soal pacar dan lain-lain, sakit, apapun itu yang Anda butuh jawaban, solusi, Anda bisa menghubungi nomor hotline God Ministry di 0821087889. Jangan lupa 24 jam temukan solusi Anda, dan saya percaya bahwa kita semua akan diubahkan. Amin. Amin. Kita berlama-lama lagi. Saya akan bertanya dulu nih dengan Ko Yosua. Ko Yosua yang akan menyampaikan firman Tuhan. Topik apa sih Ko Yosua hari ini yang mau kita bahas? Hari ini saya tergerak untuk membawakan mengenai praktek kasih yang benar, Rik. Karena ya kita tahu ya, apalagi sekarang lagi corona kayak gini, orang makin individualis gitu kan. Jadi kayak kekristenan mengasihi itu udah sebagai logo, sebagai moto aja gitu. Tapi kita lupa kembali ke Alkitab. Apa sih yang Alkitab katakan tentang kasih ini? Luar biasa. Pasti nggak sabar ya kita untuk dengar ya. Teman-teman, kita semua pasti nggak sabar untuk dengar firman yang akan disampaikan Ko Yosua ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ko Yosua waktu yang ada. Tuhan memberkati. Iya. Terima kasih. Teman-teman, kita masuk dalam doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul lewat udara. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, namamu dipermuliakan, dan Engkau sendiri hadir bersama dengan kami. Biarlah kiranya firman yang dibagikan bisa memerdekakan kami, membuat kami hidup dalam kemenangan, dan kami bisa mempraktekkan kasih sesuai tidak kurang, Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau inginkan untuk kami pelajari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Anda masih bersama dengan saya? Masih dong. Puji Tuhan. Kita akan belajar praktek kasih yang benar ya. Kita tahu kekristenan ini paling terkenal dengan kasihnya gitu loh. Tapi kita lihat, sorry, silakan. 我们现在是要讲的主题是我们要怎么实现对的爱。 Kenapa praktek kasih yang benar itu perlu kita pelajari satu segmen kalau perlu gitu loh. Karena kita lihat akhir-akhir ini kasih itu mulai pudar, kasih itu mulai menjadi dingin. 为什么我们要学啊？爱应该很多人就觉得
我们不用学，可是其实这个爱是我们要写，而且在现在时代，爱真的变冷淡了。Saya akan bacakan ayatnya ya. Untuk bahasa Mandarinnya Anda bisa lihat di teks. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi kita lihat di sini ada frase awalnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Ini Matius sedang berbicara kondisi di akhir zaman. Perikopnya ini adalah tentang akhir zaman, bahwa akan makin banyak kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi saya bacakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 中文的话，你们可以直接看这个马太福音哈。Jadi saya simpulkan, mengerti dan hafal ayat tentang kasih tidak membuat secara otomatis orang Kristen tahu bagaimana mengasihi sesuai maksud Tuhan Yesus. 你能理解和背起来，神迹的这个里面讲的关于爱，这种是不代表我们自动会知道我们主耶稣想要我们表现的爱是什么。 Jadi Anda bisa bayangkan, 2000 tahun yang lalu sudah diramalkan, sudah dinubuatkan bahwa di akhir zaman kasih orang itu akan menjadi dingin. Terlebih ya kita, anak-anak Tuhan, jangan sampai kasih kita ini menjadi dingin. 他们以前啊，他们已经说过了，之后爱不会变成爱了，爱就会没有人想理他，很多人的爱都变冷淡了。 Kita akan baca perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya akan bacakan Lukas 15 ayat 11 sampai habis. 中文的部 Yesus 分可以 berkata lagi. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Saudara, kita belajar di sini adalah si bungsu gambaran dari manusia berdosa. Kenapa? Anda bisa bayangkan ya, di kisah ini saya kasih garis besarnya saja, ada 2 orang anak dan 1 orang bapak ini. Kenapa Tuhan Yesus menampilkan perumpamaan ini? Ini adalah gambaran yang terjadi. Ya, gambaran yang mengumpamakan, maaf lepotan, kondisi manusia. Ya. OK， Nah, si bungsu ini gambaran dari manusia berdosa. 为什么主耶稣在这边是写说小儿子是那个小儿子其实是现在的我们。 Ya, kesalahannya ini fatal, si bungsu ini. Menganggap papanya sudah meninggal. Anda mengerti kan kisah ini? Papanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Yang menurut kebudayaan Timur, menurut kebudayaan Yahudi saat itu sangat nggak sopan. Dia melakukan 2 kesalahan. Papanya itu masih hidup. Dan yang kedua, kalaupun memang warisan itu mau dibagikan, seharusnya anak sulung terlebih dulu yang dapat bagiannya. 2 porsi. OK， 这个小儿子他做错了。第一点是，他以为他爸爸已经去世了，因为爸爸去世了，爸爸的钱啊才可以给他嘛。但是第一点是他不管爸爸还活着还是死，可是他要爸爸的钱。那第二点是，刚刚第二点是，如果真的爸爸要给他钱的话，一定要先给他哥哥，不是他。 Anda bisa bayangkan, ya kan, kesalahan berikutnya yang dia bikin, setelah dia minta hartanya, harta warisannya, padahal papanya belum mati, ternyata
dipakai untuk berfoya-foya dalam dosa dengan dunia. Wah, kurang ajar sekali nih. 他要了爸爸的钱，然后不是做好事情，他其实把这个钱呢、做罪恶，做他喜欢的事情，做在世界上他喜欢的事情。 Oke, teksnya biar di situ saja. Kita baca ayat selanjutnya. Jadi setelah dia minta hartanya, dibagikanlah sama papanya. Tapi saya bisa bayangkan papanya itu pasti dongkol ya. 我可以想到他爸爸的心啊，一定会真的讨厌这个孩子，很没有礼貌。 Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Saudara, kita lihat di sini, kembali ke slide yang sebelumnya. Si bungsu ini, menurut saya nih, benar-benar orang yang kurang ajar banget. Dia minta harta, sedangkan bapaknya masih hidup. Dipakai untuk sewa pelacur, untuk ya segala kegelapan dunia. Bukankah ini gambaran dari manusia berdosa yang ada sekarang? 小儿子真的没有礼貌，他把钱啊跑去外面做一些跟女生不好的事情，有可能这样子。这个是我们可以来看是，这个儿子是像我们现在这个时代在做的事情。 Di poin yang nomor 2, saya berusaha menjelaskan seperti ini. Kita itu main Tuhan-Tuhanan, kita itu mengejar Tuhan, minta rezekinya supaya kita habiskan dengan dunia. Jadi kalau kita lihat gambaran si bungsu, sebenarnya ada juga di kita, orang-orang yang mengaku Kristen, banyak sebenarnya yang kehidupannya seperti ini. 我们看那小儿子啊，我们应该会觉得哦，真的，他真的没有礼貌。但是呢，你知道吗？其实很多人在我们旁边的人，其实在做这件事情。他们祷告，他们就在追求上帝的祝福，为了他在这个世界上生活得很好，然后把钱花在不应该花的地方。 Dan berikutnya, ayat yang kita baca tadi, pertobatannya itu bukan sungguh-sungguh, saudara. Pertobatannya karena dia sadar, ya kan, di rumahnya banyak makanan. Setelah hartanya habis, dia jadi miskin dan sadar keadaannya melarat, mau makan aja susah. 这个小儿子啊，他即使他悔改，不是因为他知道他对爸爸不好，他对爸爸不礼貌，但是他只是觉得哦，对啊，他爸爸在家生活得很好，可以吃得很好，所以因为这个，他就决定回家了。 Jadi kita lihat ya, pertobatannya itu karena terpaksa. Bukan karena, oh, gue salah nih sama bapak gue nih. Dia masih hidup, gue udah minta hartanya. Aduh, berdosa, aku harus pulang. Bukan seperti itu, saudara. 我再讲一次哦，不是他觉得，不是在心里面。Kenapa? Waktu kita tinggal 5 menit ya. Iya. 不是他心里面觉得他对爸爸不好啊，真的是觉得，真的是因为他的状态在那边是不好的状态，所以他就回家。 Saya bacakan ayat selanjutnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Kita langsung masuk pelajaran dari sini, saudara. Kita lihat mengasihi itu mengampuni. 我们能看哦，这边我们能够宽恕、原谅别人，其实是那种
爱别人就是可以宽恕跟原谅别人。 Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, ya, saya tadi sudah jelaskan gambaran dari dosanya si anak bungsu ini kayak gimana gitu kan. Kalau saya punya anak seperti itu, waduh, itu bakalan susah untuk mengampuni. Oleh sebab itu, malam hari ini kita belajar praktek kasih yang benar dari kisah perumpamaan sang bapak ini. 如果是我是他爸爸的话，真的我没办法原谅我自己的儿子。那为什么我们现在要讨论这个是？为什么？因为主耶稣要教我们什么是真的对的爱，从这个爸爸对孩子。 Saya mau bilang kepada Anda, kasih dimulai dengan mengampuni. Kalau Anda belum mengampuni, tidak ada yang namanya kasih, saudara. Percaya saya, kalau Anda tidak mengampuni, kasih tidak bisa terjadi. Karena kasih tidak bisa muncul dari hati yang masih memendam kesalahan orang lain. 爱不可能存在在还在复仇的心。 Karena di dalam doa Bapa kami disebutkan, ditekankan sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ampunilah barang siapa sesamamu, seperti supaya seperti kamu diampuni. Ya, Bapak bilang seperti itu kan. Kita harus doa Bapa kami, kita harus mengampuni seperti dosa kita sudah diampuni. Dan berikutnya, waktu Tuhan Yesus ajarkan, barang siapa mau mempersembahkan sesuatu, tapi dia masih ingat kesalahan orang lain, lebih baik persembahannya ditaruh dulu. Ingat, ya, ada ayat ini. Persembahanmu kamu taruh dulu, lebih baik kamu ampuni. Karena lebih berkenan di hati Tuhan, kalau orang itu hatinya mengampuni terlebih dulu, baru ngasih persembahan ke Tuhan. Jadi Anda lihat, Tuhan nggak fokusnya kepada persembahanmu, tapi ke hatimu. 在我们祷告的时候，主耶稣一直跟我们说，我们要原谅别人。那他有说，如果我们要送主耶稣什么东西，他说，如果我还在想到别人对我不好，那我并不要先给主耶稣那个东西，我先放着，我先原谅那个人，我才把这个东西送给耶稣。 Pertanyaan refleksi buat kita, Anda istri, Anda seorang suami, Anda seorang anak-anak, masih bisakah engkau mengingat sakitnya orang yang melakukan kesalahan padamu? Mungkin kesalahan anakmu, kesalahan istrimu, kesalahan siapapun itu. Percayalah, Anda tidak akan bisa mengasihi kalau Anda masih menyimpan kesalahan. Maka jangan heran kasihmu menjadi hambar kalau kamu masih menyimpan kesalahan orang lain. 你还会觉得痛吗？比如说你的妈妈，还是你的男朋友，还是你的对方对你做不好的事情，那如果你还会记得，你还会感受到那个痛在你的心，根本爱不会存在在你的心。 Yang kedua, kalau kita lihat dari kisah perumpamaan itu, Anda lihat sang anak ini bertobat, bukan benar-benar sungguh-sungguh bertobat, hanya karena nggak ada makanan. Tapi kita lihat, kita baca di perikop itu, nggak ada hukuman yang diberikan dari sang bapak loh. Jadi di sini mengajarkan kita, kasih itu bukan perasaan. Woi, kalian yang masih suka main perasaan, termasuk saya berbicara kepada diri saya sendiri, kasih itu bukan perasaan, tapi keputusan. 爱不是一种感觉啊，不是我们受到什么，爱就是一种决定，是要做的决定。 Anda bisa bayangkan, kalau sang bapak, waktu menyongsong anaknya, terus tiba-tiba ingat, waduh, gue masih hidup, lu udah minta warisan gue. Sang bapak tidak akan bisa mengampuni kesalahan anak yang sudah durhaka ini. 他爸爸应该不会原谅那个儿子的做错的、做不礼貌的那件事情，应该不会。 Sebagai anak dari Tuhan, anak Bapak di sorga, kita harus punya kebiasaan mengampuni, bahkan sebelum ada permintaan maaf. Ini susah, saudara.
我们要先原谅别人，甚至是那个人还没跟我们道歉的时候，我们一定要原谅他。 Dan Luar saya biasa. ulangi lagi, oke. Dan saya ulangi lagi, perintah mengasihi bukan hanya sekedar hafalan, renungan. Ya, kita Kristen jago hafal ayat, tapi ini perintah. Perintah itu artinya jangan bawa-bawa perasaan, jangan pakai-pakai perasaan. Perintah tinggal dituruti. Haleluya. Wow. Saya suka sekali dengan kata kasih itu bukan perasaan tapi keputusan. Haleluya. Amin. 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 Ya. Boleh stop. Ya, mungkin saya minta 30 detik lagi, 10 detik aja. Saya akan selesaikan, Rick, supaya menyeluruh. Perintah ini juga yang memerintahkan perasaan. Jadi karena ini perintah, kita harus memerintahkan perasaan kita. Bahwa, hei, hatiku, hai jiwaku, udah ampunilah istrimu, ampunilah anakmu. Jadi jangan bawa-bawa perasaan lagi. Gitu. Nah, yang terakhir, batas mengasihi. Kayak gimana sih batas mengasihi itu gitu kan? Kita lihat batas mengasihi itu Tuhan Yesus mengajarkan kita, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan Yesus sendiri mengampuni orang yang menyalibkan dia. Artinya, ia mengasihi mereka. Jadi, saya dapatkan kata-kata ini, mengasihi bahkan kepada mereka yang tidak pantas dikasihi. Artinya, batasan untuk mengasihi itu nggak ada. Kita harus mengasihi bahkan orang-orang yang nggak pantas dikasihi. Karena musuh yang sebenarnya adalah kebencian. Amin. Amin. Mantap. Thank you for your support. Saya percaya bahwa setiap kita dengarkan firman Tuhan ini pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni. Bahkan dikatakan tadi yang begitu merema itu adalah kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Jika kita memutuskan untuk mengasihi itu yang mutlak, bukan pakai perasaan lagi ya. Terima kasih Ko Yosua buat renungannya. Saya percaya Sama-sama. pasti diberkati Tuhan. Amin. Ko Yosua. Ya. Kita sampai di situ nih. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Wah, bagus-bagus. Ya, Oh, pasti artinya banyak mendengarkan ini. ini. Iya. Pertanyaan ini ya mungkin saya nggak bisa bacakan semua pertanyaannya ya, terlihat dari waktu yang ada ya. Jadi saya akan bacakan beberapa yang penting saja. Ini ada pertanyaan Ko Yosua dari topik yang ada. Seperti apa sih kasih yang telah Tuhan berikan kepada manusia sehingga manusia perlu mendengar kasih tersebut? Dan kata orang, apa sih kasih Tuhan? Kok orang mau sih percaya Tuhan Yesus? Apa sih kasih dia itu apa sih? Ini pertanyaan ya dari orang yang benar-benar awam tentang kasih Tuhan. Gimana kira-kira Ko Yosua untuk pandangan seperti ini? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya kan. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi? Prinsipnya sederhana, Rik. Kalau kamu tidak punya kasih di dalam dirimu, kamu tidak akan bisa membagikan kasih itu. Kalau kamu nggak punya uang 1 juta, kamu nggak mungkin bisa kasih orang 1 juta. Betul? Nah, kalau kamu penuh perasaan terluka, hatimu penuh dengan luka, kamu nggak akan bisa mengeluarkan kasih, karena kamu nggak punya kasih. Nah, berita baiknya, ini yang Yesus lakukan buat kita. Dia mati terlebih dulu buat kita, supaya kita ini penuh dengan kasih. Jadi kita bisa dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kita dimampukan untuk mengasihi, melakukan perintah untuk mengasihi itu. Ya, kalau kita lihat dari contoh kisah yang Bapak ini ya, nanti teman-teman bisa berkomentar ya, kita diskusi, silakan mau pertanyaan kritis apapun silakan ya. Tadi masing-masing kita baca tentang perumpamaan Bapak ini kan, luar biasa kasih Bapak ini kan. Aku tanya kamu, Rik, kalau kamu jadi bapak ya kan, terus ada anak yang tanya kayak begitu. Ada anak yang minta warisan, terus dipakai foya-foya, kemudian dia pulang lagi sama kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau secara manusia pasti marah ya. Secara manusia gitu, Mas. Itu Ya. kira-kira. Oke, ya. Rata-rata seperti itu ya. Rata-rata pasti akan ada hukuman. Tapi kita lihat di kisah yang tadi itu, Bapak tidak
kita nggak menemukan kayak hukuman yang oke, karena kamu udah kayak begini-begini, kamu tidur di luar. Enggak, Rick. Di ayat yang terakhir yang tadi kita baca, anakku yang tadinya mati, sekarang hidup kembali. Kita lihat kasih yang luar biasa dari Bapa. Nah, kasih ini yang ada di dalam diri kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ya, kasihnya itu penuh di dalam diri kita. Sehingga kita memampukan untuk mengasihi orang yang bahkan nggak pantas dikasihi. Seperti itu. Berarti saya tangkap kesimpulannya memang Yesus mati di kayu salib untuk supaya kita bisa menerima kasih tersebut. Karena kasih dunia dan gitu kan. Jadi benar-benar kasih Kristus itu yang bisa mengampuni kita untuk mengampuni ya, yang lain. Betul sekali. Ini pertanyaan terakhir nih, Ko Yosua. Ya. Kita ini sebenarnya ada 6 pertanyaan nih, cuman saya pilih dan ada 1 pertanyaan lagi nih, Ko Yosua. Ya, boleh. Kan? Ini gini, saya ada kasus seperti ini. Dia udah dengar firman Tuhan nih. Kan kata Ko Yosua tadi kan waktu bicara firman juga, udah dengar firman Tuhan, mengampuni gitu kan. Dia orang Kristen, tapi dia selalu merasa gagal untuk mengampuni. Bahkan dia selalu berkata, aku udah jadi mengampuni, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa mengampuni. Gitu. Bahkan itu kayak begitu berat gitu. Kenapa ya, Ko Yosua? Mungkin Ko Yosua bisa jelaskan singkat padat gitu, atau sepatah berapa gitu, untuk orang yang mendengarkan pertanyaan ini, bagi yang tidak bisa mengampuni, kita punya solusi. Seperti apa solusinya? Bagus banget pertanyaannya ya. Bener-bener mewakili kita semua kayaknya gitu. Wah, ya betul dong. ya. Karena kita, waduh, ada orang udah nggak suka sama kita gitu kan. Terus dia itu kayak pokoknya sama kita tuh nggak suka gitu. Apalagi kita, kalau misalnya kitanya tuh nggak salah kan. Waduh, itu gimana cara ngampunin dia itu? Gimana, Ko Yosua? Coba. Oke, ya. Saya bawakan satu contoh kasus ya. Waktu beberapa tahun yang lalu ada kasus penembakan Jaksa Agung, Rick. Mungkin kalian tahu, ada di TV ya. Jaksa Agung ini dia lagi, saya agak lupa ingat secara detail, dia lagi bawa mobil dan istrinya di sampingnya, Rick. Kemudian ada seorang pembunuh bayaran tiba-tiba di samping mobilnya dan dia tembak pas di kepalanya. Itu Jaksa Agung itu, jaksa ini mati. Di sebelahnya ada istrinya yang melihat, Rick. Nah, singkat cerita, dicari tahu, gitu kan, ketangkep nih pelakunya. Di dalam persidangan, pelakunya diadili, gitu kan. Dan pelakunya ini, ya, ada istrinya di situ, gitu kan. Yang luar biasa dari istrinya, dia bilang kayak begini, oke, karena aku pengikut Kristus, kurang lebihnya ya, dia bilang, karena aku pengikut Kristus, hatiku ini berat untuk mengampuni kamu. Bayangin itu, dia lihat dengan mata kepalanya, suaminya ditembak mati, kepalanya, di samping dia. Tapi dia bisa bilang sama orang yang menembak dia ini. Dia bilang, aku mengampuni kamu. Oleh kasih Kristus, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Ini yang membuat saya kayak, wow, ini orang udah kayak luar biasa. Nah, justru dari inilah kasih Kristus bisa kelihatan. Apa yang membedakan kita, orang-orang yang percaya Kristus? Kristus adalah kasih, kan? Apa bedanya kita dengan orang lain kalau kita nggak melakukan kasih yang benar? Praktek yang benar, ganjalannya akan selalu perasaan, Rick. Karena apa? Kita selalu mengingat, kita selalu main perasaan. Ini yang membuat kita gagal untuk mengampuni. Oke. Saya tangkap sesuatu nih. Kasih Kristus. Orang harus mengalami kasih Kristus. Saya percaya istrinya itu pasti nggak gampang mengucapkan mengampuni kalau dia belum pernah merasakan kasih tersebut. Ya. Itu memberkati. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan, bagi Anda, teman-teman yang tidak bisa mengampuni, alami kasih Kristus malam ini. Ya. Supaya kita bertumbuh dan kita bisa mengampuni seperti Bapa mengampuni kita. Amin. Seperti Bapa mengajar kita, ampun, supaya kamu juga diampuni. Amin. Amin. Ya, Rick, satu lagi saya mau tambahkan. Saya tambahkan. Seumpamanya, istri dari jaksa ini tidak mengampuni, apa yang terjadi? Kebencian itu selalu menguasai dirinya. Kebencian itu menggerogoti dirinya. Dan sampai seumur hidup dia tidak akan bisa merdeka. Oleh sebab itu, ini adalah cara berpikir logis yang bagus. Kenapa Tuhan perintahkan untuk mengampuni? Kalau dia adalah pencipta kita, artinya dia tahu dong yang terbaik buat manusia ini kayak gimana. Pencipta mesin cuci yang paling tahu cara pakai mesin cuci itu supaya bagus. Nah, pencipta manusia yang paling tahu. Dan pencipta kita katakan, ampuni.
Stronghold-nya, halangannya akan selalu perasaan, rasa sakit. Nah, ya saya pun masih merasakan kayak begitu. Tapi kita harus jebol itu semua. Amin. 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 Sungguh memberkati. Saya percaya bahwa semua kita diberkati. Amin. 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 Kita diberkati. Istri saya diberkati pastinya. Amin. Kalau Yosua, thank you Amin. buat firman. Kami percaya bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan. Nah, Amin. beberapa hal yang kita tunggu-tunggu juga bagaimana kita akan berdoa. Saya akan pimpin doa. Berdoa untuk orang yang telah memberikan pokok-pokok doa yang ada. Ya. Nah, saya percaya bahwa setiap pergumulan ada jawabannya. Amin. Setiap kita mengampuni, dengarkan baik-baik, Kristus mampu memampukan kita lewat kehidupan ini. Amin. Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang lama-lamanya. Amin. Anda atau teman-teman yang mendengarkan video ini hanya perlu lakukan satu hal yang seperti yang disampaikan oleh Yosua. Datanglah kepada Kristus dan alamilah kasih Kristus. Untuk kita juga kita memberikan kasih kepada orang lain. Sekali lagi, kasih bukan perasaan. Kasih adalah keputusan. Yesus Kristus memutuskan untuk mati di kayu salib bukan karena perasaan, tapi dia tahu dia harus melakukan untuk kita semua. Mari kita terima kasih itu. Terima kasih Kristus itu untuk hidup kita lebih baik. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa pertama untuk pemerintah kami, Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajaran menteri, ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk semua pemimpin dan jajarannya boleh memimpin dengan takut akan ya Tuhan, biar setiap apapun ya Tuhan yang dipimpin ya Tuhan, semua boleh sesuai dengan kehendak. Tuhan, kami memberkati Presiden, Wakil Presiden, keluarga mereka dan menteri yang ada juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wabah corona ya Tuhan yang mungkin mau berbagai tempat yang begitu terus ada ya Tuhan. Bersyukur untuk tempat-tempat yang telah pulih ya Tuhan. Bersyukur untuk orang-orang yang disembuhkan ya Tuhan. Kami juga berkatakan wabah corona boleh berhenti dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami, hidup keluarga kami, hidup teman-teman yang mendengarkan video ini juga ya Tuhan. Biar kami tetap diberkati. Amin. Ya. Amin. Ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pakai ya Tuhan ilmu untuk menemukan vaksin ya Tuhan. Banyak lagi yang disembuhkan. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga dokter-dokter dan perawat yang terlibat ya Tuhan dalam wabah corona ini ya Tuhan. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh untuk orang makin cepat disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa orang-orang sakit ya Tuhan. Terutama orang-orang yang punya pergumulan ya Tuhan di bagian syaraf ya Tuhan. Tuhan, kami perkatakan semua orang yang punya sakit syaraf ya Tuhan boleh Ya, nama Tuhan Yesus. Sembuh. Mereka syarafnya bermasalah ya Tuhan, keberkati ya Tuhan, berikan damai sejahtera, jadi kesembuhan ya Tuhan. Semua penyakit kanker boleh sembuh ya Tuhan. Orang yang mengharapkan Engkau tidak pernah tertinggal. Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Mereka berkumpulkan itu ya Tuhan. Kami perkatakan hari ini juga damai sejahtera turun kepada semua orang yang sakit, semua orang yang membutuhkan Yesus Kristus. Berikan perjumpaan pribadi ya Tuhan kepada semua orang yang belum mengenal Engkau juga ya Tuhan. Supaya semua orang boleh semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan, gereja-gereja di Indonesia kami berdoa untuk kesatuan gereja. Kami berdoa untuk pemulihan masalah ya Tuhan. Semua semakin banyak gereja mengasihi Engkau ya Tuhan, terutama yang punya hati Engkau ya Tuhan, dan punya hati misi, amanat agung ya Tuhan, terus diberitakan ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Encounter God Ministry ya Tuhan. Berkati pelayanan ini ya Tuhan. Kami meminta ya Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami yang terlibat dalam Encounter God Ministry ini ya Tuhan, program ini ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan, Kau kuatkan, berikan kami visi lebih lagi ya Tuhan, lagi ya Tuhan, untuk kami lebih membawa jiwa ya Tuhan untuk mengenal Engkau ya Tuhan, untuk membawa jiwa mengenal kasih-Mu yang terutama ini ya Tuhan. Bila setiap orang yang mendengar video ini diberkati Tuhan, bisa mengambil keputusan untuk mengampuni, mengikut Engkau sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan buat renungan yang disampaikan oleh Ko Yosua. Berkati Ko Yosua lebih lagi kita yang biar kami boleh terus memberkati ya Tuhan, tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga ya Tuhan, yang berbahasa Mandarin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan kami juga mau ya Tuhan, video selanjutnya ini ya Tuhan, kami juga terus ya Tuhan boleh menyampaikan isi hati
Engkau kepada orang-orang yang haus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. 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 Sesuatu luar biasa. Sama-sama. Tuhan Semua diberkati. Ya, saya ambil satu rema sekali lagi. Ya, kasih bukan perasaan, kasih itu keputusan. Amin. Amin. Kalau Amin. semua teman-teman ini dengarkan baik-baik kalimat tersebut. Anda punya pilihan, Anda bisa memutuskan. Jangan pakai perasaan Anda, pakai firman Tuhan dan pakai keputusan Anda untuk mengikuti Yesus. Amin. 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 Saya rasa kita boleh akhiri pertemuan kita hari ini, dan setiap hari Senin kita akan ada video baru di Encounter God, di channel Encounter God Ministry. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi, di-share ke teman-teman bagi Anda diberkati Tuhan, bunyikan lonceng, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan tangannya. Amin.